Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang ketiga, ya ini berarti pertemuan yang ketiga. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah stationary time series model. Pada beberapa pembahasan yang kita akan lihat pada hari ini itu akan berkaitan dengan bahasan di materi S1 atau di program sarjana. Jadi nanti saya minta tolong untuk dilihat kembali beberapa bahan di S1-nya, dan maaf saya tidak bisa menampilkan kembali dan membahas kembali yang di S1-nya karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Ya, tapi secara umum seharusnya ini bisa dipahami oleh kalian semua. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasannya dengan mempertimbangkan satu model yang dikenal dengan model stochastic difference ya. Jadi kita sudah bahas mengenai model first difference, sekarang kita menambahkan stochastic. Perlu diperhatikan bersama bahwa yang akan kita analisis pada pembahasan kali ini adalah mengenai discrete time series model. Ingat bahwa ketika kita bicara mengenai variabel, maka kadang kala kita membahas adalah variabel discrete atau variabel continuous. Nah, yang perlu dipahami oleh kita semua di sini adalah bahwa discrete yang dimaksud pada discrete time series model itu adalah discrete pada time period, bukan pada variabelnya. Dengan kata lain, sebenarnya bisa saja variabel yang kita bahas itu bersifat adalah continuous, ya, namun dia tetap dikatakan discrete time series model karena time periodnya itu discrete, ya. Karena nama time period itu kan 1, 2, 3, 4, atau kita bisa bahas 98, 99, 2000, 2000 selanjutnya, itu selalu discrete, ya. Nah, ini yang kita gunakan saat ini. Sedangkan mengenai variabelnya bisa tetap variabel continuous seperti berat badan atau tinggi badan, ya. Jadi misalkan berat badan adalah 58,735 dan lain sebagainya. Nah, jadi perlu dipahami bahwa discrete yang dimaksud hanya pada time period, bukan pada variabelnya. Nah, sebuah discrete variabel ya itu harus memenuhi kaidah bilangan random, maka kalau ini terjadi, ini kita katakan modelnya adalah stokastik ya. Nah, jadi kalau kita gabungkan ya, jadi kita sudah jelas apa itu yang disebut dengan model stochastic difference. Nah, kita ambil salah satu contoh kasus ya. Misalkan kita membahas mengenai fungsi money supply dan kita asumsikan money supply tersebut tumbuh 3% per tahun ya, maka secara matematis bisa kita tuliskan bahwa MT star sama dengan 1 kali 0,3 MT min 1 ya. Jadi besaran money supply saat ini itu adalah 1,03 kali dibandingkan dengan money supply pada periode yang lalu atau periode sebelumnya. Nah, bagaimana kalau kita asumsikan bahwa level awal yang kita analisis adalah di M0 ya, dan ini berlaku terus-menerus, maka modelnya bisa kita rubah sedikit ya menjadi MT star sama dengan 1,03 pangkat T kali M0 star. Nah, kenapa jadi pangkat sekarang? Nah, perlu perhatikan ini sederhana sekali ya, seperti kalau misalkan kita membahas seperti bagaimana sih nanti pertumbuhan uang kita di bank ya dengan suku bunga 10% ya, maka pada periode T plus 1 besar uang kita adalah prinsipal ditambah dengan suku bunga dikalikan dengan prinsipalnya ya. Nah, selanjutnya pada periode T plus 2, nah kita akan punya adalah besarannya itu menjadi kondisi uang pada periode T min 1 ya ditambah dengan suku bunga dikalikan dengan T min 1. Nah, jadi otomatis ini akan kita punya adalah 3% kali 3% kali 3% dan selanjutnya. Nah, jadi kita punya di sini bentuknya kita bisa rubah ya, kalau kita gunakan bukan MT-1 melainkan ada titik awalnya itu M0, maka menjadi 1,03 T pangkat 1,03 pangkat T kali dengan M0 start. Sehingga kalau seandainya kalian ingin melihat berapa sih sebenarnya money supply pada anggaplah M pada 2000 ya, sedangkan M0 nya itu pada tahun 1990 ya, nah kita bisa bikin tuh ya sama dengan 1,5 pangkat T dikali dengan kondisi awal di tahun 1990. Nah, T-nya tinggal kita hitung ya, berarti berapa tahun tuh? 11 tahun ya pangkatnya, atau pangkat 11. Nah, hal semacam ini hanyalah sebuah ilustrasi ya, sehingga kita bisa mudah memahaminya.
Nah, sekarang kalau seandainya kita lihat kita selalu menggunakan MT star ya, dan asterik itu sebenarnya menunjukkan target ya, target dari money supply yang disetting oleh bank sentral. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi aktual tidak selalu sama dengan targetnya, selalu ada gap di situ ya. Idealnya memang sama, tapi secara teknis itu selalu ada gap. Maka gap yang dimaksud itu bisa kita hitung secara sederhana, yaitu selisih dari targetnya dengan apa namanya aktualnya. Nah, secara umum bisa kita modelkan kira-kira seperti ini, bahwa delta MT, ya delta itu selisih di antara gap dengan, selisih antara target dengan aktualnya, itu sama dengan rho dikali MT star minus MT min 1, ya, ditambah dengan epsilon T. Nah, epsilon T ini adalah errornya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, rho yang kita tambahkan itu menunjukkan persen perubahan dari gap yang ingin dicapai ya. Nah, di sini kenapa kita pakai MT-1 ya? Karena kita nggak punya data di sini waktu kita membuat settingnya, kita punyanya belum punya data pada sebelumnya. Nah, jadi di sini kita coba lihat ya sebenarnya seberapa sih kemampuan daripada kebijakan kita ya untuk mencapai target yang diinginkan. Nah, seandainya kita terima persamaan yang tadi, ya bahwa delta MT itu sama dengan rho dikali MT star minus MT min 1 ditambah epsilon T, maka bisa kita sedikit modifikasi, ya kita substitusikan persamaan kita yang awal. Tadi di awal kita sudah tahu bahwa yang namanya MT star, ya tadi ingat kita punya fungsi bahwa MT star yaitu akan sama dengan tadi berapa? 1,03 ya pangkat T dikali dengan M0 start. Nah, jadi di sini tinggal kita substitusikan ya, lalu kita masukkan ke dalam persamaan sehingga kita punya ini. Hasilnya adalah seperti yang ada di sini. Dan coba dilihat di sini delta MT kita pecah ya menjadi MT dikurangi MT min 1 ya, karena itu delta ya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Maka kalau saya pindahkan MT-1 ke kanan, maka kita punya persamaan kira-kira seperti ini. MT sama dengan rho kali 1,03 pangkat T M0 star, itu titik awalnya, ditambah dengan 1 minus rho dikali MT-1 tambah dengan epsilon T. Nah, kalau kita lihat persamaan terakhir yang saya tunjukkan, yaitu ada persamaan money supply, di mana sebenarnya variabel yang kita miliki adalah variabel continuous, ya, tetapi tetap T-nya atau periode itu adalah discrete ya. Oleh karena itu, ya di sini dikatakan sebagai persamaan discrete difference equation. Loh, kenapa difference? Ingat bahwa persamaan difference itu kita kalau seandainya kita memiliki variabel waktu atau tren, dan satu lagi adalah kalau kita punya lag daripada variabel yang kita analisis. Lihat kita punya MT min 1. Oleh karena itu wajar ini dikatakan discrete difference equation. Nah, selanjutnya yang menjadi isu adalah bagaimana dengan errornya ya. Kalau seandainya, ya ini kita berandai, kalau seandainya epsilon T kita tahu berapa distribusinya ya, maka otomatis kita bisa hitung ya berapa sih sebenarnya distribusi daripada MT-nya. Dan karena kita punya di sini adalah di sisi kiri adalah T, sedangkan di kanan adalah M0, titik awalnya sudah pasti ada datanya, dan T-1 ada periode sebelumnya juga sudah pasti ada datanya, maka saya bisa rubah menjadi persamaan adalah MT plus 1 ya. Maka di sini jadi M0, lalu di sini menjadi MT dan MT plus 2. MT plus 3 dan selanjutnya. Dengan demikian ya, kalau seandainya nilai pada periode T diketahui, maka dapat kita prediksi ya berapa nilai pada T plus I-nya dan selanjutnya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kalau seandainya epsilon T-nya itu diketahui distribusinya, maka kita bisa prediksi berapa sih distribusi daripada money supply-nya. Nah, sekarang bagaimana sih asumsi dasar dari sebuah error atau epsilon T? Saya sempat singgung minggu lalu bahwa kita berharap bahwa epsilon T itu adalah selalu memenuhi kaidah white noise ya. Dan dalam model time series ya, kalau seandainya memang ET itu white noise ya sesuai dengan kaidah utamanya, maka otomatis ada 3 persyaratan yang paling tidak harus dipenuhi. Yang pertama adalah expected value ET sama dengan expected value ET min 1 sama dengan expected value ET min selanjutnya itu sama dengan 0. Atau artinya kita punya min sama dengan 0. Ya, ingat sekali lagi sebaran normal ya. Kalau kita punya sebaran berarti kan apa tuh? Dia punya titik tengahnya itu adalah sama dengan 0.
Lalu selanjutnya kita punya juga persyaratan bahwa expected value dari ET square sama dengan expected value pada ET min 1 square, dan selanjutnya itu harus sama dengan sigma square. Berarti ini menunjukkan apa? Variance ya. Dan di sini variance kalian lihat ada sigma square dan dia tidak tergantung kepada waktu. Jadi tidak ada komponen T di sini. Oleh karena itu kita katakan dia adalah variance-nya konstan. Coba ingat lagi bahwa pada mata kuliah ekonometrik 1 ya kita selalu membahas ini pada materi heteroskedastisitas. Nah, yang ketiga itu adalah bahwa expected value AT dengan AT min S ya, sama dengan expected value AT min J min S itu harus sama dengan 0. Dengan kata lain di sini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi atau kaitan antara error periode T dengan error periode T sebelumnya. Nah, jadi ketiga ini harus terpenuhi, maka kita akan memiliki error yang memenuhi kaidah white noise yang sebenarnya kita harapkan. Nah, proses white noise yang tadi sudah kita sebutkan, ada 3 persat tadi, itu bisa juga kita tuliskan dengan cara lain, ya, yaitu dengan membuat persamaan XT, itu sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan Q, beta I epsilon T min I, atau ini sebenarnya menunjukkan ya persamaan moving average ya dengan order Q. Ya, nah nanti kita akan bahas nih ya kenapa kalau seandainya ya kita dapatkan bahwa dia itu adalah mengandung moving average ya, maka dia bisa kita katakan dia stasioner ya. Tetapi kalau AR belum ada kesimpulan. Namun untuk yang AR kita baru bisa buktikan pada pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini kita baru bisa membuktikan yang moving average. Nah, apa itu moving average ya? Ada ilustrasi yang sangat baik sekali yang disampaikan di dalam bukunya Enders ya, bahwa untuk multi average kita bisa mencontohkan ya bahwa kita melakukan sebuah pelemparan koin, lalu kalau seandainya yang keluar adalah head ya, maka kita akan dapatkan $1. Tetapi kalau yang keluar ada tail, maka kembali justru kita harus membayar $1 ya. Nah, dengan demikian ya kita bisa katakan bahwa epsilon T itu nilainya adalah positif 1 dan negatif 1. Nah, kalau seandainya diasumsikan kita hanya mempertimbangkan 4 lemparan terakhir ya, maka kita bisa merumuskan rata-rata kemenangnya dengan fungsi sederhana itu, ini adalah merupakan fungsi expected value sebenarnya ya, yang menunjukkan atau yang terdiri dari perkalian antara probabilitas dengan outcome-nya. Ya, jadi kita akan punya sini adalah karena 4 kali lemparan, kita punya probabilitasnya adalah 1/4 masing-masing. Maka kita punya 1/4 kali seperempat dikali dengan epsilon T, yaitu merupakan outcome ya pada lemparan yang pertama ya. Lalu tambah 1/4 kali epsilon T min 1 dan selanjutnya. Ini maksudnya pertama dari yang sekarang ya, pertama yang terakhir. Oke, atau bisa juga nanti kita notasikan yang tadi kita sudah lihat probabilitasnya itu dengan sebuah koefisien beta ya, di mana beta I-nya itu akan sama nilainya 1/4 atau 0,25. Untuk nilai I ya itu kurang sama dengan 3. Karena kita punya T, T-1, T-2, T-3. Dan kita punya nilai 0 untuk lainnya ya, karena kita hanya melakukan 4 kali lemparan. Nah, selanjutnya ya, kalau seandainya kita punya errornya itu white noise, apakah sudah pasti? Coba ingat sekali lagi tadi persamaan moving average ya. Apakah sudah pasti XT-nya itu adalah white noise? Ternyata ketika kita punya disturbance-nya itu adalah memenuhi kaidah white noise, ternyata belum tentu XT itu akan white noise ya. Kapan itu terjadi atau kapan XT-nya tidak white noise padahal epsilon T-nya atau errornya itu white noise, yaitu ketika kita punya 2 atau lebih nilai beta I yang berbeda dari 0. Nah, maksudnya apa nih? Ya, sekali lagi coba ingat kalau beda dari 0, tadi kita punya kalau dalam logika sederhana ekonometrikanya, kita selalu mengatakan signifikan atau tidak signifikan. Ya. Jadi sebenarnya nanti ada pengujian sederhana di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu sekarang. Nah, sekarang misalkan kita bekerja dengan kasus moving average dengan ordo Q sama dengan 1. Ya. Di mana di sini kita punya ya nilai beta 0-nya sama dengan 1 ya, dan beta 1-nya sama dengan 0,5 ya. Nah, dengan demikian ya kita punya yang lainnya kan ada MA1 ya, sekali lagi berarti tidak ada tuh yang XT-2, XT-3, ET-2, ET-3 itu nggak ada ya. Dan itu semua sama dengan 0 nilai betanya ya. Kalau misalkan betanya sama 0, maka 0 dikali dengan epsilon T min I itu juga pasti akan sama dengan 0.
Nah, pada kasus demikian kita coba lihat ya, di sini kita punya dua dari nilai beta I-nya itu berbeda dari 0 atau tidak sama dengan 0 ya. Kita punya beta 0-nya 1, beta 1-nya 0,5. Apa yang terjadi? Ketika kita punya expected value daripada XT dan kita masukkan ya bersama moving average-nya dengan ordo Q sama dengan 1, maka kita punya di sini adalah expected value dari ET tambah 0,5 ET min 1 ya, atau epsilon T min 1. Mohon maaf saya sering ketukar antara E dengan epsilon ya. Tapi maksudnya kalian paham lah pasti. Nah, kita bisa lihat di sini kalau saya pecah ini kan sama dengan expected value dari epsilon T ditambah dengan 0,5 dikali dengan expected value dari epsilon T min 1 ya. Nah, tadi kita sudah paham bahwa expected value dari epsilon T dan expected value dari epsilon T min I itu harus sama dengan 0. Sehingga hasilnya tentu akan sama dengan 0. Jadi, yang pertama sudah terpenuhi. Lalu yang kedua, ya kita coba expected value daripada xt square, atau sebenarnya bisa juga kita tuliskan adalah varians daripada xt-nya. Ya. Nah, karena kita punya tadi epsilon t ditambah dengan 0,5 kali epsilon t min i, atau sorry, epsilon t min 1, ya, maka di sini kita akan punya ya bahwa variansnya ya itu akan sama dengan varian epsilon t ya ditambah dengan 0,5 kuadrat dikali dengan varian epsilon t min 1 ya. Nah, dengan kata lain ya, kita akan miliki di sini adalah 1,25 sigma square ya. Jadi artinya di sini tetap ya dia tidak tergantung kepada T ya dan nilainya adalah 1,25 sigma square. Nah, yang menjadi isu adalah pada kaitan antara dia dengan variabel sebelumnya ya atau pada periode sebelumnya. Di sini kita punya expected value xt dengan xt min 1 ya itu akan kita bisa tuliskan ya xt-nya adalah epsilon t plus 0,5 epsilon t min 1 sedangkan xt min 1-nya itu adalah epsilon t min 1 ditambah 0,5 epsilon t min 2 ya. Kalau saya pecah di sini, ya jadi ini sederhana, karena kita kalikan ini dengan ini, kita kalikan ini dengan ini, maka kita miliki adalah seperti yang ada di slide ya. Kita punya expected value epsilon t min 1, ya kalau saya pecah nanti hasilnya tentu itu akan sama dengan 0 juga ya. Ditambah 0,5 epsilon t ya min 1 square ya. Nah, ini nggak akan sama dengan 0 ya, karena kita akan miliki ada 0,5 dikali sigma square ya. Lalu ditambah 0,5 epsilon t kali epsilon t min 2 itu akan sama dengan 0 karena ini keduanya akan sama dengan 0. Lalu selanjutnya 0,25 epsilon t min 1 dengan dikalikan dengan epsilon t min 2 itu juga sama dengan 0. Namun kalau kita lihat di sini bahwa tidak semua komponen ini nanti sama dengan 0, ada satu yang nilainya ada 0,5 sigma square, maka dengan kata lain kita miliki apa di sini? Kita miliki dia tidak sama dengan 0. Padahal kalau yang namanya white noise itu dia harus sama dengan 0. Sehingga dengan ilustrasi sederhana menggunakan fungsi moving average dengan ordo 1 ini telah terbukti ya. Meskipun errornya sudah white noise, tapi belum tentu variabel xt-nya white noise ya. Nah, tadi kenapa saya bilang expected dari epsilon t sama 0 karena itu diklasifikasikan white noise ya. Oke, nah kita bisa lanjutkan di sini ya bahwa kalau seandainya model yang tadi saya coba modifikasi, saya tambahkan sekarang AR-nya. Ingat, autoregresif itu artinya menggunakan lag daripada dependennya. Jadi instead of kita hanya punya YT sama dengan sigma beta I epsilon T min I ya, di sini kita sekarang punya ya tambahannya yaitu autoregresif ya dengan degree-nya degree P atau ordernya order P. Coba nanti dicek lagi di dalam materi S1-nya ya, yang kita membahas waktu itu adalah mengenai unit root atau stasionaritas ya. Khususnya coba kalian baca pada bagian Dickey Fuller ya, Dickey Fuller test ya. Jangan augmented-nya tapi yang bahas Dickey Fuller-nya saja. Ya cukup satu slide kalian baca maka akan kebayang ya. Jadi yang perlu perhatikan di situ nanti kalian bisa lihat ya bahwa ya beta 0 itu akan sama dengan 1 ya. Dan jika salah satu atau beberapa ya dari AI lihat AI adalah komponen atau parameter daripada YT min I ya dan atau beta I lebih besar atau sama dengan 1, maka dengan demikian kita punya datanya ada data yang tidak stasioner.
Nah, ketika dia tidak stasioner, kita tidak lagi memiliki model ARMA, tapi kita memiliki sudah yang memiliki integrated process ya. Dengan demikian kita punya ada model ARIMA, Auto-Regressive Integrated Moving Average. Nah, kalau seandainya saya melakukan sedikit modifikasi, misalkan saya asumsikan Q sama dengan 0, maka di sini kita akan hilang bagian belakangnya, ya, maka kita akan punya di sini modelnya AR. Dan sebaliknya, kalau saya punya P-nya sama dengan 0, ya, artinya yang bagian depan yang saya hilangkan, maka saya punya modelnya MA. Jadi ini adalah model umum, ya, ARMA, yang bisa saja nanti berubah menjadi ARIMA, bisa menjadi AR, atau bisa menjadi MA. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep stasionaritas ya. Tetapi di sini kita tidak akan menyinggung kembali mengenai uji-uji Dickey Fuller, kita nggak menguji dengan Phillips Ferron dan lain sebagainya. Kita lebih banyak menggunakan konsep moving average dan AR yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, kita gunakan ilustrasi di sini bahwa diasumsikan kita melakukan observasi terhadap ada 4 mesin ya, dan dihitung nilai output dari setiap mesin setiap jam. Ya, jadi setiap mesin setiap jam itu ada datanya, dan selanjutnya kita hitung rata-ratanya. Ya, misalkan di sini kita punya 4 mesin ya, maka otomatis dari hasil perhitungannya tadi yang setiap jam kita bagi 4, itu adalah rata-rata dari output yang dihasilkan oleh mesin yang kita miliki. Nah, karena kita data time series, ya, maka kan kita butuh datanya banyak ya, dan mungkin sulit sekali kita monitor keempatnya, ya, empat kita miliki. Dan kita ingat ya, masalah statistika inferensia di sini konsepnya ya. Jadi kita tidak menggunakan populasi, namun kita menggunakan hanyalah sampel. Oleh karena itu ada alternatif di mana kita fokus hanya kepada sampel, ya, di mana kita gunakan hanya satu mesin, ya, data kita kumpulkan, dan kita gunakan hanya 20 periode. Nah, sebenarnya di sini menunjukkan kepada kita kalau seandainya sistem pencatatannya itu bagus sekali ya, dan kita bisa menggunakan digital atau menggunakan IT yang lebih baik lagi, data semua tersimpan, maka nanti kita bisa menggunakan datanya ada populasi ya. Dan ketika itu terjadi, maka ya otomatis konsep yang kita bahas selama ini yaitu menjadi tidak menarik ya, karena kita menggunakan sampel yang ngapain kalau ada data populasi. Nah, di situ nanti kalian mungkin bisa mendalami konsep big data analysis ya, karena di situ nanti ada beberapa hal yang berbeda dengan apa yang kita pelajari dalam Ekonometrik 2 ini. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Jadi kalau seandainya YT merupakan data yang stasioner ya, maka otomatis ya asumsinya adalah bahwa mean atau rata-rata itu akan sama untuk semua periode dan dia tidak tergantung kepada waktu ya. Maka kita punya di sini adalah epsilon YT sama dengan mu, lalu variansnya juga konstan ya. Jadi varians kita miliki adalah coba lihat sigma square ya, karena variabel Y maka sigma Y square ya, tidak terpengaruh oleh waktu sekali lagi. Dan kovariansi kita miliki juga konstan ya. Kita punya sini adalah gamma S ya. Nah, jadi di sini semua komponen kita miliki baik itu mean, varians, dan covariance itu harus konstan ya. Nah, ini sebenarnya mengulang ya. Mengulang yang di S1 dikatakan apa sebenarnya definisi statistik dari stasionaritas. Nah, itu yang tadi kita bahas. Oke, sekarang kita akan coba mulai ya menggunakan model di sini kita asumsikan itu adalah model AR1 ya, atau regresif dengan order pertama. Jadi kita punya di sini adalah YT sama dengan A0 ditambah A1 YT min 1 ditambah epsilon T. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa kita ada titik awalnya ya. Jadi kita asumsikan di sini proses dimulai pada periode sama dengan 0 ya. Atau kita punya Y0 gampangnya ya. Maka dengan demikian persamaan yang di atas tadi bisa saya tuliskan bahwa YT sama dengan A0 kali sigma I sama dengan 0 sampai dengan T min 1 A1 pangkat I ditambah dengan A1 pangkat T kali Y0 ya. Ini konsepnya sekali coba lihat konsep money supply ya. Ditambah dengan sigma I sama dengan 0 T sampai dengan T min 1 A1 pangkat I epsilon T min I. Nah, dari persamaan di atas ya, kalau seandainya saya tarik expected value-nya atau saya hitung expected value-nya, di sini maka expected value dari YT itu akan sama dengan A0 sigma I sama dengan 0 sampai dengan T min 1 A1 pangkat I ditambah A1 pangkat T kali Y0, lalu belakangnya hilang. Ya, ingat bahwa expected value dari konstan adalah hasilnya adalah konstan itu sendiri ya. Dan kalau seandainya kita
tadi ya mengasumsikan bahwa yang namanya error itu errornya itu mengikuti kaidah white noise ya, maka expected value dari epsilon t min i itu pasti sama dengan 0. Ya, kalau misalkan 0 dikali sesuatu pasti hasilnya sama dengan 0. Jadi dia akan hilang di situ. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya saya asumsikan saya tambah periodenya ya. Jadi datanya saya tambah awalnya T, sekarang saya punya T plus S ya. Nah, apa yang terjadi? Yang kita akan miliki di sini adalah bahwa epsilon YT plus S itu akan sama dengan A0 dikali, A0 sigma I sama dengan 0 T plus S min 1, A1 pangkat I ditambah dengan A1 pangkat T plus S Y0. Atau dari persamaan yang tadi baru sudah kita bahas, dan kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, ternyata kita dapat apa? Bahwa expected value YT itu tidak sama dengan expected value YT plus S ya. Dengan kata lain, ya bahwa min-nya itu akan berbeda. Dan min pada T dengan min pada saat T plus S itu juga beda. Atau bisa juga kita katakan bahwa min-nya akan tergantung kepada periode. Dengan kata lain, dia tidak konstan atau tidak stasioner. Oke, nah sekarang setelah tadi kita tambahkan dengan S, ya sekarang bagaimana kalau seandainya T sangat besar? Jadi sebenarnya ini ingin menjawab kepada kita semua, kenapa kok dibilang pakailah data yang banyak ya. Nah, sekarang kita bisa masukkan, kalau seandainya T-nya sangat besar, maka kita bisa menggunakan konsep limit, ya, limit daripada YT. Dan kita sudah sempat singgung ini minggu lalu, ya, ketika kita membahas mengenai difference equation, ya. Kalau seandainya nilai mutlak AI, ya, lihat AI itu adalah parameter, ya, yang kita, A1 maaf, itu adalah parameter yang kita miliki, dan dia nilainya kurang daripada 1, ya, maka otomatis limit A1 pangkat T-Y0 akan sama dengan 0. Kenapa? Ingat, T-nya besar sekali. Dan kalau misalkan sesuatu dipangkatkan dengan sesuatu yang besar, dan sesuatu tadi adalah di bawah 1, ya, artinya 0,2, 0,3, 0,5, 0,9, ya, maka otomatis akan semakin kecil, dan akhirnya, kalau dia banyak sekali, maka dia akan sama dengan 0. Ya. Oleh karena itu, di sini kita miliki bahwa limit YT itu akan sama dengan A0 dibagi dengan 1 min A1 ya ditambah dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan tahingga karena data kita banyak ya. A1 pangkat I epsilon T min I. Kalau saya hitung expected value-nya apa yang terjadi? Saya miliki adalah expected value YT sama dengan A0 dibagi dengan 1 min A1. Kenapa? Ingat sekali lagi kita asumsikan errornya adalah white noise ya sehingga expected value ada epsilon T min I itu sama dengan 0. Perkalian yang bagian belakang ini itu akan sama dengan 0. Sehingga kita hanya memiliki yang bagian depannya saja. Dan apa yang kita bisa lihat di sini? Ternyata nilai min-nya atau expected value-nya itu adalah konstan, ya, tidak terpengaruh oleh waktu. Lalu bagaimana dengan variance covariance-nya? Ya, kita bisa turunkan dengan cara yang sama. Saya tidak akan membahas detail di sini. Silakan kalian mungkin lebih jago dari saya karena kalian adalah anak-anak statistik ya. Kalau saya cari expected daripada YT min mu square itu variance ya. Maka saya akan memiliki hasil akhirnya adalah sigma square dibagi dengan 1 min A1 square ya. Atau dengan kata lain ya, kita miliki variance-nya juga konstan, tidak tergantung kepada waktu. Oke, selanjutnya untuk covariance ya, kita lakukan hal yang sama di sini ya. Kalian bisa lihat, saya langsung aja ya, karena saya yakin kalian sudah bisa nurunin ini secara langsung ya. Kita punya terakhir sekali lagi juga tidak ada komponen T di situ. Artinya dia juga tidak terpengaruh waktu atau bisa kita katakan dia konstan. Nah, dengan kata lain, ketika kita dapatkan min-nya konstan, variance-nya konstan, covariance-nya konstan, maka ini sudah memenuhi definisi statistik dari yang namanya stasionaritas. Dan bisa kita simpulkan bahwa kalau seandainya kita pengen datanya itu atau variabel yang kita analisis itu stasioner, maka kita butuh T yang sangat banyak. Nah, itulah alasannya kenapa kalian selalu diminta gunakan T yang sebanyak-banyaknya. Ya, kalau ada, pakai aja semuanya. Itu jauh lebih bagus. Ya. Nah, untuk data-data yang baru mulai dibangun, ya, atau data yang sedikit, kecenderungannya dia menjadi tidak stasioner. Nanti kalian akan bisa coba cek ya, kalau kalian pakai datanya tidak begitu banyak, kecenderungannya dia menjadi tidak stasioner. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan kepada asumsi bagaimana kalau seandainya saya tidak punya Y0. Ya, saya tidak punya
apa istilahnya titik awal ya, nggak ada data awalnya ya, karena saya punya datanya saat ini, padahal sebenarnya awalnya itu ada tapi saya nggak punya ya. Gampangnya seperti gini, ini kan biasanya gara-gara perkembangan daripada perhitungan ya. Sebelumnya variabel ini nggak pernah dihitung, walaupun variabel itu ada sebenarnya, dan ini baru mulai dihitung pada periode tertentu ya. Artinya data awal itu kita nggak punya ya, kita hanya punya kebetulannya baru dimulai dihitung gitu loh. Nah, pada kasus demikian apa yang akan terjadi? Nah, ini kita akan coba lihat ya. Ketika kita tidak punya data awal atau Y0, maka yang tadi kita miliki A1 pangkat I dikali dengan Y0, ya itu tadi otomatis akan hilang ya, karena dia nggak ada Y0, Y0 sama dengan 0. Namun di sini kita akan memiliki atau kita tambahkan satu komponen, yaitu bilangan konstan A ya. Dan ini sebenarnya tidak ada masalah ya, karena kalau misalkan konstan kan otomatis dia sebenarnya hanya menangkap ya, menangkap mengenai deviasi dari kondisi saat ini dengan keseimbangan jangka panjang ya. Jadi berapa sih nilai YT, berapa gap antara nilai YT saat ini dengan keseimbangan jangka panjangnya. Nah, kalau kita lihat dari persamaan di atas ya, yang kita sudah bahas, yang sudah saya tunjukkan tadi ya, maka di sini kita tahu bahwa nilai YT-nya itu tidak akan pernah stasioner ya, kalau seandainya bilangan konstan yang tadi saya masukkan ya itu tidak sama dengan 0 ya. Kalau misalkan itu sama dengan 0, kita akan dapatkan hasil yang stasioner seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Namun kalau seandainya ya di sini dia tidak memiliki dia memiliki bilangan konstan tertentu ya, yang tadi sudah kita buat dengan ilustrasi atau notasi A kali A1 pangkat T ya, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan hasil yang stasioner. Itu harus dipasangkan sama dengan 0. Apa yang bisa kita simpulkan di sini dari apa yang sudah kita bahas sampai dengan slide ke-13 ini ya, maka bisa kita simpulkan bahwa yang namanya sebuah data yang nanti stasioner ya, dia harus data yang sangat panjang, artinya dia harus dimulai pada masa yang lalu sekali, yang sudah lama sekali atau sudah sangat panjang sekali dengan T yang besar tadi ya. Dan selanjutnya proses yang kita miliki itu harus ya berada pada keseimbangan. Ya, kalau misalkan dia berada pada keseimbangan jangka panjang ya, maka apa yang kita lihat di sini A kali A1 pangkat T itu pasti akan sama dengan 0 ya. Dengan demikian nanti kita menjadi stasioner. Dan selanjutnya satu lagi yang kita juga harus pastikan ya, bahwa root yang kemarin kita sudah bahas ya, kita diskusikan ya. Jadi karakteristik root AI ataupun parameter AI satu lah ya, lebih gampangnya itu harus kurang daripada satu, atau bahasa ekonometri kita selalu katakan adalah less than unity ya. Secara absolut ya, walaupun dia positif atau negatif nggak masalah ya, yang penting dia kurang daripada satu. Nah, kita sekarang akan coba kembangkan dengan kondisi ataupun model yang agak lebih kompleks ya. Sebelumnya kita sudah tunjukkan bahwa MA1 itu memenuhi kaidah stasionaritas ya, jadi dia sudah pasti stasioner. Ya, namun sekarang pertanyaan adalah bagaimana kalau seandainya ya kita memiliki MA key, artinya kita punya ordonya lebih panjang ya, lebih banyak ya. Nah, apa yang akan kita dapatkan di sini? Coba kalian lihat di slide-nya. Perhitungan min kita dapatkan di sini. Coba kita lihat hasilnya adalah min ya di sini. Kalau kita hitung-hitung terus ya itu akan sama dengan 0. Oke. Lalu variansnya ya di sini kalau kalian hitung nanti teruskan persamaannya ya dengan model di sini sekali lagi sampai dengan theta hingga ya, kita akan miliki adalah sigma square dikali 1 plus beta 1 square, beta 2 square dan selanjutnya ya kita miliki di sini. Lalu selanjutnya ketika kita punya covariance ya, maka di sini kita akan dapatkan juga ya nilai covariance-nya itu sama dengan seperti ini. Artinya ya, yang kita bisa lihat di sini bahwa tidak ada komponen T, baik itu pada mean, variance, maupun covariance. Dengan kata lain, bisa kita katakan bahwa mean, variance, covariance-nya adalah konstan, atau kita katakan moving average dengan ordo key juga memenuhi kaidah stasionaritas. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya tentang autocorrelation function dan partial autocorrelation function ya. Jadi
kalau kalian mereview kembali materi yang sudah dibahas di S1, atau mungkin kalau kalian yang ikut perkuliahan online ekonometrikanya Prof. Firdaus ya, kalian sudah ditunjukkan ya secara sederhana dan sangat mudah sekali dipahami terkait mengenai korelogram atau correlation diagram. Nah, di dalam korelogram yang nanti kita bisa keluarkan di software apapun, banyak sekali software yang bisa kita pakai, nanti kita akan mendapatkan ada dua macam bentuk korelasi, yaitu auto correlation dan partial auto correlation. Nah, sekarang kita akan bahas apa kedua makhluk yang tadi saya sebutin itu. Nah, sekarang kita coba mulai dengan mengasumsikan bahwa ada model AR1 ya, YT sama dengan A0 plus A1 YT min 1 plus epsilon T. Ya, sekali lagi jangan sampai lupa ya, kalau autoregresif berarti dia punya lag daripada dependennya. Nah, kita juga tahu bahwa dari perhitungan kita sebelumnya ya pada konsep AR1 ya, kita dapatkan bahwa variansnya itu adalah gamma 0 atau sama dengan sigma square dibagi dengan 1 min A1 square, sedangkan covariansnya adalah gamma S sama dengan sigma square dikali A1 pangkat S dibagi dengan 1 min A1 square, maka dapat dengan mudah kita coba hitung autokorelasi autocorrelation functionnya ya, yaitu dengan membagi covariance dengan variance ya. Nanti bisa dilihat ini konsep sederhananya mengenai korelasi ya. Jadi kita bisa mulai dengan membahas korelasi. Ini dibahas di materi Ecomed 1 di bachelor degree ataupun di program sarjana ya. Kita dapatkan itu adalah bahwa korelasi tergantung kepada arah korelasi itu sangat tergantung kepada covariance-nya ya. Jadi di sini kita punya rumusnya adalah covariance dibagi dengan variance, maka dapat dengan mudah kita masukkan atau substitusikan hasil yang kita miliki ini ke dalam persamaan correlation. Nah, kita punya covariance yang ada di sini, maka dapat dengan mudah kalian nanti lakukan penyederhanaan. Ini coret, coret, ini coret, ini coret. Kita punya yang namanya correlation-nya adalah A1 pangkat S ya. Tapi perlu diperhatikan di sini, kan biasanya korelasi itu adalah dua variabel ya. Sekarang kita sebenarnya juga dua variabel, cuman tidak terlihat saja ya. Di sini kita akan lihat secara tidak langsung sebenarnya adalah korelasi antara YT dengan YT min S ya. Jadi dengan YT sebelumnya ya, atau dengan variabel itu sendiri pada periode sebelumnya. Nah, dengan demikian ya, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai rho 0 itu adalah korelasi antara YT dengan YT itu sendiri, itu pasti sama dengan 1. Sedangkan rho 1 atau menunjukkan korelasi antara YT dengan YT min 1 ya, maka di sini pangkatnya adalah atau S-nya itu sama dengan 1, itu sama dengan A1. Sedangkan rho 2 itu A1 pangkat 2 itu menunjukkan korelasi antara YT dengan YT min 2 dan selanjutnya. Nah, kalau seandainya saya ambil hasil yang tadi sudah saya hitung, rho 0, rho 1, rho 2, rho 3, dan selanjutnya, ya maka saya nanti bisa membuat sebuah diagram, ya saya plotkan diagramnya. Inilah yang kita kenal dengan namanya korelogram atau correlation diagram. Dan tadi kita sudah lihat bahwa pada saat rho 0 itu sama dengan 1. Rho 1 itu adalah A1. Dan ingat, A1 tadi adalah nilainya atau nilai mutlaknya itu kurang daripada 1 kan, maka otomatis ya pada saat dia rho 2 ya atau pada kondisi A1 pangkat 2 itu nilainya pasti lebih kecil daripada A1-nya atau rho 1-nya. Pada rho 3 pangkat 3 lebih kecil lagi ya, dan seterusnya. Dengan kata lain ya, maka kalau kalian nanti plotkan hasil tadi, contohnya di sini kita punya untuk persamaan autoregresifnya itu adalah YT sama dengan 0,7 YT min 1 plus epsilon T, karena akan dapatkan hasil ACF-nya ya. Kalau yang sebelah kiri ini asumsinya adalah nilai A1-nya kurang daripada 1 dan dia positif ya. Karena akan punya dia adalah decaying ya. Dia akan semakin kecil sedikit demi sedikit dan akhirnya dia akan menuju ke titik 0 ya. Nah, kalau seandainya kita punya root-nya atau bahasa gampang ada A1-nya ya, atau parameternya lah kasarnya itu adalah negatif ya, tapi dia tetap nilai mutlaknya kurang daripada 1, maka kita akan punya hasil oscillating atau naik turun ya, negatif, positif, tapi lihat angkanya semakin kecil dan akhirnya menuju titik 0. Oke, nah sekarang kalau seandainya kita bekerja dengan model MA, moving average, tadi kan kita sudah bahas dengan model autoregresif ya. Bagaimana dengan model moving average ya? Kita asumsikan sekarang kita bekerja dengan moving average dengan ordo
Q sama dengan 1. Ya, kita punya YT sama dengan epsilon T plus beta epsilon T min 1. Maka kalau saya cari nilai varians daripada YT-nya, ya, di sini kita akan punya, atau gamma 0 ya, kita punya di sini, itu akan sama dengan 1 plus beta square sigma square. Untuk gamma 1, ya, atau ini pada dasarnya hubungan antara YT dengan YT min 1, ya, kita punya adalah beta sigma square. Dan untuk YT dengan YT min S, ya, di mana dia S-nya lebih daripada 1, itu pasti akan sama dengan 0, ya. Karena di sini kita punya sekali lagi hanya MA1, ya. Maka untuk yang selanjutnya pasti nggak akan ada, ya. Dia hanya sampai dengan leg pertama atau sampai dengan gamma 1 di sini. Oleh karena itu, ya, kalau seandainya kita coba bagi antara covariance dengan variansnya, ya. Jadi di sini pada dasarnya kita lihat, ya, hubungan antara YT dengan YT min 1 itu adalah covariance, ya. Sedangkan untuk YT dengan YT itu sendiri, ya, maka otomatis menjadi variance, ya, dibagi dengan variance, ya, karena covariance dengan variance, ya. Covariance YT dengan YT pasti sama dengan variance YT. Nah, oleh karena itu kita akan memiliki rho 0 sama dengan 1, rho 1 sama dengan yang tadi kita miliki di sini, ya, yaitu beta sigma square, ya, atau kita akan memiliki rho 1 sama dengan B karena dibagi dengan variansnya adalah 1 plus beta square sigma square, ya. Jadi kita memiliki pada dasarnya di sini, ya, untuk rho 1 itu sama dengan beta, ya, sigma square dibagi dengan 1 plus beta square, ya, dikali dengan sigma square. Kita coret-coret, maka kita miliki adalah beta dibagi dengan 1 plus beta square. Dan untuk rho S, ya, ketika dia model MA1 pasti akan sama dengan 0, ya. Nah, oleh karena itu kalau saya buat dalam grafis, ya, kita akan miliki dia hanya ada satu lalu langsung cuts off istilahnya. Nah, inilah ya kenapa selalu kita katakan ketika kita punya di leg 1, ya, modelnya itu autocorrelation function atau cuts off, ya, maka ini kita katakan dia model MA1. Nah, selanjutnya yang aspek kedua yang kita perlu bahas di sini adalah partial autocorrelation. Dari kata aslinya itu sebenarnya sangat mudah kita pahami karena parsial, ya, artinya ini hanya menangkap, ya, autokorelasi secara parsial. Kalau yang tadi kan autokorelasi secara total, ya, antara YT dengan YT min S, ya. Kalau sekarang kita melihat kaitan antara YT dengan YT min S, ya, tapi secara parsial. Nah, untuk memahami ini lebih detail, ya coba ingat sekali lagi konsep regresi biasa. Ya, kalau seandainya saya punya regresi biasa dan seandainya, ya, sekali lagi seandainya kita punya konsepnya adalah modelnya adalah YT, ya, maka saya bisa tuliskan adalah YT sama dengan di sini kita buat YT star, ya, YT star sama dengan P 11 YT min 1 star plus ET. Dan kalau saya kembangkan lebih jauh lagi modelnya, saya punya adalah YT star sama dengan P21 YT min 1 star ditambah P22 YT min 2 star plus epsilon T. Dan selanjutnya, maka di sini kalau saya katakan yang namanya partial autocorrelation, ya, dari YT dengan YT min 2, itu berarti tunjukkan apa? Tunjukkan adalah P22. Kenapa? Karena P22 ini bisa kita dapatkan kalau seandainya saya turunkan del YT star, ya, dibagi dengan del YT min 2 star. Dan kalau seandainya kita gunakan model seperti ini, maka selalu kita bilang apa? Ceteris paribus, ya, atau artinya yang lainnya diasumsikan konstan, dan secara tidak langsung ini menunjukkan pengaruh parsial. Nah, itu kira-kira ilustrasi sederhananya. Nah, kalau kita kembali lagi, ya, kepada model yang kita miliki, anggaplah kita bahas ini adalah AR1 proses, ya. Kita tahu kalau AR1 itu rumusnya adalah YT sama dengan, ya, kita sederhanakan di sini misalkan adalah saya lupain. Oh ya, oke. Rho 1 YT min 1, ya, plus error, biasa kita buat seperti ini. Dan coba dilihat di sini ketika kita punya fungsi YT, ya, adalah function of YT min 1, kita nggak punya YT min 2 di sini, ya. Namun sebenarnya kalau saya kembangkan lagi modelnya, saya bikin YT min 1, maka saya punya apa? Rho 1 YT min 2 plus epsilon T. Kalau ini saya masukkan ke atas, ya, maka otomatis sebenarnya ada loh pengaruh daripada YT min 2 terhadap YT. Tapi dia tidak muncul langsung di dalam model. Nah, sekarang berapa besar korelasi antara YT dengan YT min 2, ya? Itu pada dasarnya menunjukkan
nilai korelasi YT ya dan YT-1 atau rho 1 dikali dengan nilai korelasi YT-1 dan YT-2 yaitu rho 1 juga sehingga bisa rho 1 kuadrat. Loh, kok bisa kayak gitu? Sederhana sekali ya. Di sini kalau saya masukkan ke atas, maka saya akan punya apa? Saya punya adalah bahwa YT itu akan sama dengan rho 1 dikali dengan rho 1 YT-2 plus ET kurung ditambah dengan epsilon. Sorry, ini ET-1 ya. ET-1, ET-1, min 1 ditambah dengan ET. Coba lihat sini. Rho 1 dikalikan. Rho 1 kuadrat. Ya. Jadi sederhana sebenarnya. Ya, bisa kita dapatkan seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya bahwa yang namanya parsial atau correlation antara YT dengan YT-S, ya YT-2, YT-3, itu gampangnya adalah setelah kita hilangkan pengaruh YT-1 dan YT sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau seandainya kita kembali pada contoh kita punya AR1, ya, maka bisa kita katakan bahwa parsial autocorrelation antara YT dengan YT-2 itu harus sama dengan 0, ya. Karena nanti yang YT-2 saja nggak ada, ya. Karena kita punya AR1 cuma. Ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Nah, kita bisa coba tuliskan ini juga dalam bentuk grafis ya. Jadi kita bisa buat bahwa Pi11 sama dengan Rho 1 ini nanti bisa kalian lihat ya pemaparannya lebih detail di textbooknya ya. Dan Rho 22 di sini kita bisa dapatkan adalah Rho 2 minus Rho 1 square dibagi dengan 1 min Rho 1 square ya. Nah, kalau seandainya kalian ingin like yang lebih jauh lagi atau lebih tinggi, kalian bisa menggunakan rumus atau kita bisa menggunakan formula yang ada di sini ya. Namun apa yang bisa kita dapatkan di sini ya partial autocorrelation function-nya itu akan kita miliki bahwa untuk AR proses ya dengan ordo P maka di sini tidak akan ada atau there is no direct correlation ya between YT dengan YT min S untuk setiap S lebih besar daripada P. Yang tadi sudah kita bilang ya bahwa kalau kita punya AR1 ya maka ketika kita bilang 2 ya atau S-nya itu 2 dan 2 lebih besar pada P, ya 2 lebih besar pada 1, ya maka S lebih besar pada P, maka semua nilai P SS pasti akan sama dengan 0. Ya. Nah, dan dengan demikian, ya PACF-nya ya itu akan cut off ya pada Lex lebih besar daripada P. Nah, oleh karena itu, nanti kita akan coba lihat lagi ya bahwa kalau PACF-nya nanti cut off di Lex 1, ya maka dia kesimpulannya akan apa. Kalau dia decaying ya itu akan interpretasinya apa. Nah ini pada dasarnya sama dengan yang kita bahas sebelumnya. Tapi kalau yang sebelumnya itu di dalam S1 kita nggak pernah sekali lagi menyinggung penurunan rumusnya. Kita cuma bilang kalau kayak gini ini MA, kalau gini ada AR, kalau gini dan selanjutnya ya. Nah di sini kita turunkan rumusnya. Kenapa kok kalau gini ya kalau PACF-nya itu cuts off ya maka itu kita katakan dia adalah proses AR ya. Tetapi tadi pas kita belajar autocorrelation ya, bukan parsial ya, tapi autocorrelation function itu kondisinya terbalik ya. Pada saat dia ACF dia decaying ya. Jadi untuk AR dia akan decay secara bertahap ya atau dia naik turun kalau dia oscillating. Tapi kalau untuk konsep atau model MA-nya maka yang kita miliki itu justru adalah cut off ya. Oke. Oke, nah selanjutnya kita akan bisa contohkan lagi, kita akan coba cari lagi bagaimana kesimpulannya untuk partial autocorrelation kalau seandainya kita punya model adalah model MA ya, jadi mengikuti proses MA. Nah, ini seperti yang sudah saya kasih clue-nya tadi ya, ini pasti akan kebalikan ya dengan proses AR ya. Jadi kalau seandainya kita pertimbangkan model MA ya, dengan asumsi bahwa nilai betanya atau parameternya tadi itu tidak sama dengan minus 1 ya, maka kita akan miliki bahwa YT dibagi dengan 1 plus beta L itu akan sama dengan epsilon T ya, maka rumusnya kira-kira akan punya seperti ini. Jadi tolong perhatikan ya, sebenarnya rumus aslinya adalah YT sama dengan sesuatu ya, tapi karena kita fokus pada errornya, maka nanti kita buang semua ke kiri ya, maka kita punya epsilon T sama YT minus sesuatu kan kayak gitu. Nah, nilai partial autocorrelation function dari MA proses yaitu tidak akan langsung melompat ke 0 ya. Kenapa? Karena nilai YT-nya itu pasti akan berkorelasi dengan semua leg dia sendiri ya. Jadi dia akan memiliki pola yang decaying. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya dengan fungsi YT minus beta
YT-1 plus beta square minus beta 3 dan selanjutnya ya, maka di sini ya kita akan memiliki polanya adalah decaying. Nah, ini sekali lagi berkebalikan dengan yang AR. Jadi kalau saya summary-kan untuk autocorrelation ya, untuk AR dia akan decaying, untuk MA dia akan cuts off. Tapi untuk partial autocorrelation ya tadi sudah kita tunjukkan bahwa untuk AR dia justru akan cuts off dan untuk MA dia akan decaying. Nah, ini coba nanti dilihat ya sekali lagi untuk yang S1-nya kenapa kalau misalkan korelagami kayak gini kesimpulannya seperti ini dan selanjutnya. Itu pada dasarnya idenya sama, cuman di sini kita turunkan rumusnya kenapa kok bisa seperti itu. Nah, sama dengan kita bahas tadi waktu kita membahas di autocorrelation untuk bagian model AR ya. Jadi kalau seandainya di sini kita punya fungsi adalah minus beta YT dan selanjutnya, maka tolong perhatikan ya, ini agak kebalikan ya. Jadi kalau seandainya nilai betanya negatif ya, maka dia penurunan itu akan bersifat langsung ya, seperti yang ada gambar di sini. Ya, ini kalau negatif, ya, kita lihat minus 0,7. Dan kalau seandainya betanya positif, justru dia akan oscillating, akan naik turun ya. Sama seperti halnya kalau kalian lihat kasus yang AR tadi ya. Cuman kalau AR tadi kan dia kesimpulannya beda ya. Kalau pada AR ya untuk autocorrelation ya, sekali lagi untuk AR untuk autocorrelation ya, kalau nilai tadi A1 ya, kalau A1-nya positif dia akan direct, sedangkan kalau A1-nya negatif dia akan oscillating. Nah, itu kira-kira materi yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan jika ada yang masih belum jelas dalam diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.